Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Pada video kali ini aku akan membawakan sebuah karya karsa tentang tidak sengaja mewarisi ilmu leak nenek. Dan bila kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, dengarkan cerita ini. Sudah 6 hari, Yanti menjaga neneknya yang dirawat inap di ruang ICU. Wanita yang berumur terbilang 17 tahun itu dengan setia menjaga ibu dari bapaknya tersebut. Penyakit yang dialami neneknya yaitu sesak nafas secara tiba-tiba. Lalu segera dibawa oleh Yanti ke rumah sakit agar mendapatkan pertolongan pada malam hari tersebut. Yanti merupakan cucu sematawayang neneknya. Nenek Yanti saat ini sudah berumur melewati umur lansia pada umumnya yakni 120 tahun. Namun hal ini cukup janggal karena di usia 120 tahun nenek Yanti masih bisa mendengar dan juga melihat. Masyarakat yang satu desa dengannya juga heran. Dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa neneknya Yanti ini memang terkenal akan ilmu pengeliakannya. Lantaran banyak cerita simpang siur mengenai neneknya. Dan menurut penuturan mereka, pernah melihat nenek Yanti terbang dan juga berubah menjadi wujud yang menyeramkan. Ada juga tetangga Yanti memiliki anak yang baru lahir sekira 2 bulan, terus menangis pada malam hari. Kemudian anak kecil itu pun sakit secara mendadak. Namun hal itu sering menjadi mimik di kalangan masyarakat desa. Begitu juga ada yang tidak percaya maupun percaya. Nenek Yanti ini bernama Dadong Banjir. Namun siapapun seseorang yang melintas maupun berpapasan dengan nenek ini tentunya akan menunduk. Dan ada juga tidak berani memandangi maupun menatapnya. Nenek Yanti dipercayai bisa membunuh seseorang dengan caranya sendiri. Karena sudah ada beberapa orang meninggal karena ulahnya. Hal ini diketahui ketika orang yang meninggal itu memberitahu kepada keluarganya lewat prosesi metunan, atau yang bisa dikenal dengan menurunkan arwah yang meninggal lewat seorang balian atau dukun dari Bali, agar mengetahui informasi bahwasannya penyebab beliau meninggal ataupun hal-hal yang akan diminta sebelum upacara ngaben. Dengan hal ini masyarakat sangat benci dengan neneknya. Begitu juga merasa takut akan neneknya tersebut. Banyak berita aneh dan menyeramkan tentang nenek Yanti. Yanti yang pernah dengan tidak sengaja mendengarkan omongan dari orang lain itu tentu sangat risih. Karena neneknya dituduh bisa membunuh orang, menjadi api dan berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan. Tetapi memang benar, nenek Yanti sudah menekun ilmu itu sejak dia masih muda. Dia berguru dengan seorang sesepuh yang sangat handal dalam memainkan hal magic dan terbilang sangat sakti. Karena ilmu itulah membuat neneknya bisa berusia lebih dari usia lansia pada umumnya dan masih bisa melihat maupun mendengar. Di usia 100 tahun, nenek Yanti ini masih bisa pergi kemana-mana dan berjalan menyisiri tempat yang ia tuju. Tetapi jalannya agak pelan. Dan bila dibayangkan, mana ada seorang nenek yang berusia 100 tahun lebih masih berkeluyuran ke sana ke sini. Kemudian sebelumnya, jika diceritakan lebih awal, Yanti dirawat oleh neneknya ketika ayahnya meninggal dunia saat ia masih berusia 2 tahun. Begitu juga ibunya memilih untuk menikah lagi dengan seorang pria dan acuh terhadap Yanti. Namun begitu dengan tulus, Yanti ini dirawat oleh neneknya hingga tumbuh sampai sekarang. Ayah Yanti bersaudara dengan berjumlah 8 orang dan ayah Yanti ini merupakan anak terakhir. Ketujuh kakaknya yaitu perempuan dan sudah menikah ke lain daerah. Di rumahnya hanya menyisakan neneknya dan juga Yanti saja yang kini masih berada di ruang ICU. Bibi Yanti yang merupakan saudara kandung perempuan ayahnya juga sempat menjenguk ibunya. Namun tidak lama, hanya Yanti yang tetap menjaga neneknya itu hingga sampai ajal tiba menjemputnya.
Hari pun berlalu. Yanti yang tidur di samping kanan neneknya tiba-tiba terbangun karena mendengarkan nafas neneknya yang terdengar tidak seperti biasanya. Hembusan nafas terakhir pun dilihat langsung oleh cucunya, di mana saat itu tepat jam 4 pagi, yang merupakan hari tersial Yanti karena neneknya meninggal secara tiba-tiba. Mungkin karena sudah waktunya ataupun sudah umur. Begitu juga neneknya sudah amat tua. Dengan dipenuhi rasa tangis, Yanti pun hanya bisa melihat neneknya sudah ditutupi kain lalu dibungkus oleh perawat dan diletakkan di sebuah keranda rumah sakit untuk dibawa ke ruang jenazah. Yanti pun mengikuti dari belakang dan tetap berdiri di depan pintu ruang jenazah. Petugas itu pun menyuruh untuk duduk. Lalu beliau pun berkata, "Nak, jangan sedih, yang sabar ya. Memang hal ini sangat sulit untuk kamu lalui. Tapi percayalah, nenekmu selalu melihat kamu dan sudah menyatu dengan Sang Pencipta," ujar salah satu petugas wanita yang mengantarkan jenazah neneknya ke ruang jenazah. Sembari ia mengelus pundak Yanti. Namun Yanti hanya terdiam saja dan mulai duduk melamun di samping ruang jenazah. Singkat cerita, semua keluarga dan masyarakat sudah berada di rumah Yanti. Mobil ambulan pun sudah tiba di depan rumah Yanti, lalu mengantarkan jenazah neneknya menuju ke rumahnya, kemudian akan dimandikan. Karena pada hari itu juga nenek Yanti akan dimakamkan. Saat pemandian jenazah neneknya Yanti, hanya ialah yang paling terdepan di antara saudara lainnya untuk memandikan jenazah neneknya. Sanak keluarga besar Yanti datang, namun tidak satu pun berani menyentuh jenazahnya. Hanya Yanti saja bersama seorang pemangku yang memandikan jenazah neneknya. Terlihat badan neneknya yang sangat kurus kering dan sangat keriput membuat Yanti menangis, hingga tangannya pun gemetar saat hendak mulai memegang tangan jenazah neneknya. Tetapi selang beberapa lama, saat jenazah nenek Yanti hendak diangkat, tiba-tiba lidah neneknya pun keluar. Masyarakat yang melihat hal itu ketakutan dan ada juga beberapa orang keluar dari rumah Yanti. Para saudara Yanti juga menjauh, hanya tersisa Yanti saja. Pemangku yang membantunya juga menjauhi jenazah neneknya. Masyarakat pada saat itu sangat takut karena mereka percaya bahwa nenek Yanti sering menyakiti seseorang dan membunuh dengan ilmu lehaknya. Maka dari itu mereka hanya terdiam dan memilih untuk menghindar. Yanti pun kaget mengapa bisa seperti itu. Kemudian pemangku itu pun berkata, "Nak, coba kamu tutupi wajah nenekmu dengan kain," ucap seorang pemangku dengan kekhawatiran. Dengan isak tangis, Yanti pun menarik lembaran kain yang berada di atas badan jenazah neneknya dan menutupi wajah neneknya itu. Kemudian, para masyarakat pun mulai diminta untuk mendekat oleh pemangku tersebut agar proses pemandian jenazah bisa cepat selesai. Kemudian masyarakat pun mulai membungkus jenazah nenek Yanti dengan hati-hati. Ada juga yang membalikkan pandangannya agar tidak melihat neneknya tersebut. Namun dengan tidak sengaja, pemangku itu melihat ada sebuah cahaya yang keluar dari lidah neneknya itu, kemudian melompat ke arah kepala Yanti. Namun Yanti pun tidak merasakan hal itu. Kejadian tersebut hanya bisa dilihat oleh pemangku itu saja. Beliau sudah curiga bahwa ajian ilmu pengeleakan dari neneknya sudah mulai diwarisi atau sudah diturunkan secara tidak sengaja ke cucunya itu. Pemangku hanya terbelenggu dan tidak mau berkata tentang hal itu, tetapi dalam hatinya ia sangat khawatir akan kejadian itu. Kemudian selesai dari proses pemandian tersebut, jenazah nenek Yanti akan dimakamkan di kuburan, atau bisa disebut dengan nama setra, alias kuburan Bali. Para masyarakat sudah pulang satu persatu, hanya menyisa. Kemudian bergegaslah mereka ke sana. Para masyarakat sudah pulang satu persatu, hanya menyisakan Yanti seorang diri. Begitu juga sanak keluarganya yang sudah mulai pada pulang. Yanti terus mengelus-ngelus batu nisan neneknya, seakan-akan mengenang kasih sayang yang diberikan oleh neneknya itu. Yanti pun masih diam di kuburan hingga suasana menjadi gelap atau sandikala. Lalu ia pun segera pulang ke rumah dengan jalan kaki.
Saat malam hari ketika ia hendak tertidur, Yanti merasakan hal yang tidak menyenangkan, di mana badannya terasa panas, namun suasana kala itu sangatlah dingin. Yanti pun mulai menghidupkan kipas angin dan mengarahkan ke badannya. Namun hal itu tidak membuahkan hasil dan malah membuat ia tidak nyaman, di mana hawa panas itu tetap menyelimuti badannya. Pada malam itu Yanti tidak bisa tidur. Ia hanya bisa tidur beberapa jam saja. Namun sela-sela tidurnya ia bermimpi didatangi sosok besar menyeramkan yang berhadapan langsung dengannya. Yanti pada saat itu sangatlah takut, hingga ia dibuat terbangun lagi oleh mimpinya itu. Namun bukan hanya itu saja yang membuat ia ketakutan. Pada akhir-akhir ini, Yanti banyak mengalami kejadian seram dan aneh. Mulai dari melihat ada api terbang di atas rumahnya dan dicari kera hitam yang sering berada di atap rumahnya. Hal ini sudah beberapa kali ia alami hingga ia sudah tidak betah untuk berada di rumah tersebut dan menganggap bahwa rumahnya itu adalah rumah angker. Saat ia hendak keluar rumah maupun pergi ke suatu tempat, Yanti dijauhi oleh beberapa orang. Saat ia hendak keluar rumah maupun pergi ke suatu tempat, Yanti dijauhi oleh beberapa orang dan enggan untuk mengajak dirinya mengobrol, karena bila orang melihat Yanti, bawaannya merinding dan sangat berbeda. Adapun orang yang sangat peka terhadap hal gaib melihat Yanti seperti melihat neneknya yang masih hidup. Kemungkinan Yanti ini sudah mewarisi ilmu leak yang dikuasai oleh neneknya itu. Karena sebelumnya, bila kita berada di depan jenazah seseorang yang menekuni ilmu leak, tentu ilmu itu akan melompat ke badan kita. Justru kitalah yang tidak akan merasa bias dari ilmu itu, hingga lambat laun kita bisa menggunakan ilmu itu secara tidak sengaja, tanpa sepengetahuan kita. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Jika kalian memiliki cerita seram ataupun karya cerita horor, silahkan kirim lewat email yang tertera pada deskripsi video ini. Dan bila dibawakan, agar bisa dibawakan langsung pada channel ini. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.